Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Kade Ratna Primayanti, nomor induk 19011036, S1 Manajemen Reguler Sore 4A. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang materi laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan 2015, laporan keuangan itu merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Dan secara umum, laporan keuangan itu merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang menunjukkan kinerja perusahaan. Nah, perlu kita ketahui bahwa laporan keuangan ini dikatakan sangat penting di suatu perusahaan. Selain untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan, laporan keuangan ini juga berfungsi untuk menilai posisi keuangan pada suatu perusahaan. Ada juga sebagai untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Ujang Hidayat, NIM 19011048. Saya akan menjelaskan mengenai materi syarat-syarat laporan keuangan. Syarat-syarat laporan keuangan merupakan ciri khas membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan bernilai ekonomis. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas yang penting yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu. Yang ketiga, keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan materi, dan dapat diandalkan pemakaian sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakaian laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan. Kelima, mempunyai daya uji. Laporan keuangan yang tepat disusun dengan panduan dan konsep-konsep dasar akuntansi yang sudah disahkan sehingga dapat diuji kebenaran oleh pihak lain. Yang enam, netral. Laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif, dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu. Yang ketujuh, tepat waktu. Artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu. Yang kedelapan, lengkap, yang artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dan tidak menyesatkan pembaca. Sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan utama akuntansi merupakan untuk menyampaikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Begitu juga inilah merupakan manfaat laporan keuangan. Yang pertama yaitu oleh pihak manajemen. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan manajer. Yang pertama yaitu pihak manajemen. Nah, laporan keuangan ini digunakan oleh manajer sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua adalah oleh pihak pemilik perusahaan. Jadi, laporan keuangan ini bertujuan atau berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Dan yang ketiga, bagi pihak investor atau penanam saham. Nah, pihak investor perlu mengetahui laporan keuangan perusahaan agar dia bisa mengambil keputusan sebelum menanam saham pada perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi kesehatan perusahaan yang baik,
atau buruk. Yang ketiga yaitu pihak kreditor. Pihak kreditor ini memerlukan laporan keuangan biasanya untuk melihat kesehatan keuangan perusahaan, apakah perusahaan tersebut layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Dan bagi pihak pemerintah juga biasanya pemerintah berkepentingan untuk memungut pajak berdasarkan laporan keuangan yang ada. Dan yang terakhir yaitu bagi pihak karyawan. Karyawan juga memerlukan perlu mengetahui laporan keuangan tempat ia bekerja, karena jika karyawan sudah mengetahui, jadi lebih gampang untuk mengetahui profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan tempat ia bekerja. Perkenalkan, nama saya Kadek Sindu Dwi Payana. Dengan NIM 19011042. Baik, kali ini saya akan menjabarkan jenis-jenis laporan keuangan. Adapun jenis laporan keuangan yang lengkap meliputi ada 5, yaitu neraca, laporan laba rugi. Nomor 3 ada laporan perubahan ekuitas. Nomor 4 ada laporan arus kas. Yang kelima ada catatan atau laporan keuangan. Jadi yang pertama yaitu neraca. Neraca ialah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas pada suatu saat tertentu. Neraca menunjukkan seberapa besar perubahan atau kekayaan perusahaan. Nomor 2 ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang mengenai pendapatan, beban, dan laba rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi merupakan laporan yang disusun secara sistematis. Isinya penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dengan beban-beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu. Dalam laporan laba rugi menjabarkan elemen-elemen penghasilan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba rugi. Nomor 3 ada laporan perubahan ekuitas. Tadi laporan ini yaitu ada perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba rugi dan transaksi pemilik. Laporan perubahan ekuitas berisi seberapa banyak modal awal telah bertambah atau berkurang selama periode tertentu. Nomor 4 yaitu laporan arus kas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akun dalam laporan keuangan. Akun sering sekali disebut perkiraan atau rekening. Akun sendiri ini memiliki pengertian yaitu suatu formulir yang digunakan sebagai tempat untuk mencatat secara rinci transaksi keuangan dari setiap jenis aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban perusahaan. Akun digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama akun real. Nah, akun real ini atau sering kita sebut sebagai neraca itu dibagi menjadi harta dan kewajiban. Nah, harta atau yang disebut sebagai aktiva ini adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan mendatang. Nah, diharapkan akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa mendatang.
Pada laporan neraca, aktiva disusun berdasarkan tingkat likuiditas atau yang sering kita kenal dengan tingkat kelancaran aktiva menjadi uang selama kegiatan perusahaan. Nah, ada juga aktiva lancar. Aktiva lancar digunakan untuk menyatakan kas, bank, dan sumber-sumber lain yang dapat dicairkan menjadi kas bank, dijual maupun dipakai habis dalam kurun waktu selama 1 tahun. Contohnya seperti uang kas di bank, surat-surat berharga, piutang, wesel dan wesel tagih, piutang usaha dagang, persediaan barang, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang harus diterima. Selanjutnya ada investasi. Investasi jangka panjang merupakan bentuk pernyataan jangka panjang untuk menguasai perusahaan lain. Contohnya yaitu investasi berupa saham. Nah, yang ketiga ada aktiva tetap. Aktiva berwujud yang digunakan untuk alat melakukan operasional perusahaan dan punya masa manfaat lebih dari 1 tahun dan mengalami penyusutan, kecuali tanah. Nah, aktiva tetap ini sering kita ketemui di perusahaan itu seperti komputer, meja, mesin, dan lain-lain. Nah, aktiva tidak berwujud yaitu aktiva yang tidak berwujud yang berupa hak-hak istimewa dalam menghasilkan pendapatan seperti hak paten, hak cipta, hak merek, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan jenis-jenis bagian-bagian dari aktiva. Yang kedua ada kewajiban atau utang. Kewajiban merupakan hutang perusahaan yang wajib dibayar kepada pihak lain. Contohnya kepada pihak kreditor dalam jangka waktu tertentu. Biasanya di sini ada kewajiban lancar atau kita sering kenal dengan kewajiban atau utang jangka pendek yang biasanya memiliki kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kewajiban jangka panjang adalah hutang yang biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, yang ketiga ada modal. Modal atau sering yang disebut dengan ekuitas adalah hak milik atau aktiva perusahaan yang dikurangi dengan semua kewajiban. Nah, modal berasal dari investasi pemilik perusahaan yang ditahan di dalam rugi laba. Ada 2 kelompok yaitu yaitu pendapatan dan beban usaha. Nah, pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Biasanya kalau jika perusahaan yang mengelola di bidang jasa itu kita sering sebut dengan pendapatan. Ya, jika perusahaan itu bergerak di bidang barang, produk barang sering disebut dengan penjualan. Nah, pendapatan usaha yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha pokok atau utama perusahaan. Contoh pendapatan jasa, penjualan barang dagangan, dan hasil produksi. Sedangkan pendapatan di luar usaha atau pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil bukan usaha pokok atau utama. Contohnya pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan penjualan aktiva tetap. Dan yang kedua yaitu beban usaha. Beban perlu dibedakan antara biaya dan beban. Nah, biaya adalah pengorbanan ekonomi yang diperlukan untuk mendapatkan barang atau jasa. Sementara beban adalah biaya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan 1 periode. Beban dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu beban usaha atau beban operasional dan beban di luar usaha. Beban usaha merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan utama. Contohnya beban gaji, beban listrik, beban penyusutan. Sementara beban di luar usaha yaitu biaya yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan selain utama. Contohnya rugi penjualan aktiva tetap, beban bunga. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat teman-teman yang ada di rumah.